Oke, berikutnya kita punya laporan perubahan modal. Oke, namanya adalah laporan perubahan modal gitu kan. Isinya apa? Ya cuma mau ngejelasin ada perubahan modal apa yang terjadi selama satu periode. Ya intinya ini doang, perubahan modal. Ada nggak sih setelah tahun berjalan modal kita yang berubah? Itu, oke? Kayak gue kasih contoh deh, misalnya sekarang kita punya Bapak Andi. Oke, Pak Andi sekarang punya duit berapa? 100 juta. Oke, pada misalnya 1 Januari 2011. Oke, ini dimasukkan Pak Andi sebagai sebuah modal. Oke, ini dimasukin Pak Andi sebagai sebuah modal dari perusahaan. Oke, sekarang, let's say sekarang adalah tanggal 31 Desember 2011 ya. Ini sekarang ya, kita mau lihat ada perubahan modal apa sih yang terjadi. Oke, nah berarti kalau misalnya sekarang kita taunya apa? Iya, kita tulis dong modal awalnya Pak Andi itu berapa sih? Kita biasanya nggak nulis modal awal, tapi modal per 1 Januari 2011 ya, modal awal gitu maksudnya. Berapa nih? Seret, misalnya kita tulis ya, karena dia punya 100 juta, gue tulis dia di sini. 100 juta. Oke, terus di bawah gue pasti ada modal akhir ya kan, karena gue harus tahu modalnya pas di poin 31 Desember ini berapa sih? Oke. Nah, kita tahu dari mana nih? Nah, kita harus ingat modal tuh ditambah dari mana sih? Dari laba bersih gitu kan? Laba bersih. Selama tahun 2011. Laba bersihnya tahu dari mana? Ya tahu dari laporan sebelumnya. Yaitu apa? Ya laporan laba rugi. Laporan laba rugi kan kita tahu laba bersih atau ruginya berapa gitu kan. In the end kita dapat nih angka 550.000 misalnya. Itulah laba bersihnya. Oke, nah dari situ kita masukin deh ke sini. Oh, ternyata laba bersihnya Pak Andi selama tahun 2011 itu adalah sebesar 550.000. Oke, kalau rugi gimana? Ya kalau rugi akan mengurangi modal gitu kan. Istilahnya kan gitu. Lo punya usaha bisnis, terus abis itu bisnisnya untung, lo dapat duit kan, ketika untung, duitnya lo pakai apa ya? Untuk menambah modal lo. Sama ketika lo usaha rugi, ya mau nggak mau modal lo berkurang sebesar ruginya itu gitu kan. Nah, terus selain laba bersih, ada apa lagi sih yang mempengaruhi modal? Nah, sekarang lo bayangin kalau Pak Andi ini sakit. Ya, terus habis itu tabungannya lagi nggak ada duit. Oke, terus dia akhirnya mikir, aduh dari 100 juta yang udah gue taruh di perusahaan ini, gue ambil deh. Ya, gue ambil deh 100.000 gitu untuk keperluan gue sakit. Bisa nggak tuh kayak gitu? Boleh. Itu namanya adalah penarikan ya. Penarikan bahasa akuntansinya adalah prive. Prive ini bukan bahasa Inggris ya, bukan prive gitu, bukan prive. Ini bahasa Inggrisnya drawing. Kita tulis deh, Pak Andi tuh narik selama tahun 2011 berapa sih? Oh, ternyata dia narik sebesar 100.000. Gue pakai tanda kurung karena ini akan mengurangi modal gitu kan. Kalau laba bersih kan malah menambah modal. Seret. Nah, akhirnya kita tahu deh ada pertambahan modal. Pertambahan modalnya sebesar berapa? Sebesar 450.000. Akhirnya kita punya modal akhir yaitu sebesar, tinggal ditambah aja ya, sebesar 100.450.000. Oke, ngerti ya? Nah, sama halnya dengan laporan laba rugi, akuntansi ini kita nggak boleh lupa yang namanya nulis apa? Judul ya. Tadi perusahaannya apa? Pribadi Jaya. Oke, laporan perubahan modal.
Terus habis itu kita tulis tanggalnya per 31 Desember 2011. 2011 ya, dalam rupiah. Satuannya harus kita tulis. Oke? Nah, kalau rugi gimana? Oh, jangan panik dulu nih. Oke deh, gue bikin keadaannya rugi ya. Tadinya misalnya lo punya laba bersih 550.000 gitu ya. Preview-nya ternyata 600.000 ya, kali ini gue ganti 600.000. Berarti lo ada pertambahan modal nggak? Lo bayangin, lo punya laba 550.000 tapi lo tarik 600.000. Kagak ada kan, nggak ada pertambahan modal. Adanya apa? Adanya adalah pengurangan modal. Pengurangan modal sebesar berapa? Ya selisihnya berarti 50.000 gitu kan. Negatif kurang 50.000. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya malah berkurang ya. Berarti 99.950.000. Inilah modal akhir Desember. Modal kita berkurang totalnya gitu ya. Itu yang terjadi kalau misalnya rugi. Oke, setelah laporan perubahan modal, kita masuk ke laporan neraca.